A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali kepada masalah fikih. Antum semua, mau laki, mau perempuan, mau suami istri, wajib punya satu buku yang sudah dikasih tahu itu. Fikih praktis itu ya. Jadi mau suami, mau istri tidak boleh pakai satu buku. Satu buku, satu orang, satu buku. Nah, karena ketika dengerin, kalau mau nyoret-nyoret, coret jangan pakai potlot, pakai pulpen supaya tidak hilang. Kita itu kalau ngaji di hauzah, kitabnya hancur pokoknya. Jadi yang kita untuk ngaji di kelas itu memang untuk dicoret-coret, gitu. Nah, bukan untuk diindah-indah. Coretan itu penting karena itu untuk penjelasan. Jangan mengandalkan ingatan. Sama sekali jangan mengandalkan ingatan. Tulis, dicoret-coret. Nah, nanti kalau lupa bisa melihat penjelasannya itu. Apa maksudnya fatwa ini? Nah, nanti ada penjelasannya gitu. Tapi kalau dari fatwanya sudah jelas, tidak perlu dicoret, ya tidak perlu nyoret. Tapi kalau ada hal-hal yang perlu dicoret, antum coret. Nah, perlu tidaknya mencoret itu antara suami istri beda-beda. Nah, mungkin menurut suami tidak perlu nyoret-nyoret, menurut istri perlu. Nah gitu. Atau sebaliknya. Nah karena itu wajib satu orang punya satu buku fotokopinya itulah. Nah jadi nyimak sendiri-sendiri. Tapi untuk hari ini karena bab taklid di buku antum itu tidak ada itu, maka saya akan terjemahkan dari kitab Tahrirul Masail punya Rahbar ini. Terjemahkan lalu dijelaskan, terjemahkan dijelaskan begitu. Nanti antum tidak usah nulis sekarang supaya tapi wajib nulis loh di rumah. Jadi atau masing-masing kecuali kalau ada mau coretan keterangan bukan terjemahannya. Jadi keterangannya misalnya antum nyatet tidak apa-apa sekarang dalam rangka sambil mendengarkan penjelasan saya. Tapi mesti ditulis. Apakah nanti menugaskan bukan menugaskan, meminta bantuan dari salah satu teman antum yang biasa menulis dengan baik, nanti diperbanyak untuk masing-masing kajian gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama ini adalah bab taklid. Masalah pertama, diwajibkan ke atas mukallaf untuk mempelajari masalah-masalah syar'i yang keseharian yang biasa terjadi dalam kehidupan, seperti sholat, puasa, taharah yakni kesucian, bisnis, dan selainnya. Kalau meninggalkan belajar fikih, jadi masailus syariah itu kan fikih. Kalau meninggalkan pembelajaran ini menyebabkan dirinya atau menyebabkan seseorang jatuh ke dalam maksiat atau meninggalkan yang wajib, karena tidak tahu kan, tidak belajar, tidak tahu, meninggalkan yang wajib,
Nah, maka dia sudah melakukan yang haram. Maksudnya, nah ini penjelasan nih sekarang. Apa namanya itu, belajar fikih hukumnya wajib, tapi yang dipelajari itu adalah, yang wajib dipelajari adalah hukum-hukum fikih keseharian. Apa yang keseharian itu seperti sholat, puasa, kesucian, kemudian bisnis, gitu. Orang pasti berbisnis, pasti bekerja. Bisnis itu bukan bisnis dalam fikih ini bukan hanya jual beli, apa sajalah, termasuk mungkin kerja di kantor apa gitu. Itu harus dipelajari dan lain-lainnya. Kalau meninggalkan pembelajaran lalu dia jatuh ke dalam haram atau meninggalkan pekerjaan wajib karena tidak belajar, kan tidak tahu mana yang wajib mana yang haram. Karena itu dia tinggalkan yang wajib karena dia tidak tahu, lalu dia lakukan yang haram karena dia tidak tahu, karena tidak belajar. Nah, kalau sampai terjadi begitu, maka tidak belajarnya itu dosa. Gitu. Jadi, kesimpulannya apa? Masalah pertama, kesimpulannya adalah kalau berarti yang diwajibkan itu adalah mempelajari yang keseharian. Dan kalau sampai tidak belajar sehingga kita jatuh ke dalam dosa atau meninggalkan wajib, maka tidak belajarnya itu adalah dosa. Yutlaqu lafzul mukallaf ala syakhs al-wahid bi syaraiti taklif, al-wajib bi syaraiti taklif. Nah, kan tadi dikatakan mukallaf wajib belajar kan gitu. Nah, ini terjemahan berikutnya tapi masih dalam kandungan masalah pertama, paragraf baru. Kata-kata mukallaf, kata-kata mukallaf itu dimaksudkan kepada seseorang yang memenuhi syarat-syarat taklif. Ya, mukallaf itu, ini penjelasan ini, mukallaf itu adalah yang disebut mukallaf adalah seseorang yang sudah memenuhi syarat-syarat taklif. Jadi, kalau belum memenuhi syarat-syarat taklif, dia tidak disebut mukallaf. Syarat-syarat taklif nanti dijelaskan berikutnya. Nah, masalah kedua. Syarat itu taklif hiya. Syarat-syarat taklif adalah 1. Balik, 2. Berakal, 3. Mampu. Ini punya kemampuan. Ini saya rasa tidak perlu dijelasin ya. Jadi balik, berakal, tidak balik, yakni baliklah, yakni sampai kepada tingkatan tertentu yang nanti akan dijelaskan apa itu balik, maksudnya balik itu apa. Akal, berakal, yakni tidak gila, itu tidak gila, tidak koma, walhasil tidak gila. Dan kudrah, punya kemampuan. Yakni punya kemampuan ini maksudnya misalnya wudhu kan, wudhu misalnya wudhu wajib kan dengan air, tapi kalau tidak mampu berarti dengan tanah tayamum. Kan tayamumnya wajib sendiri, tapi kalau tidak mampu boleh orang lain mewudhukan atau mentayamumkan. Saya ulang masalah kedua, syarat-syarat taklif adalah 2, 1. Balik, 2. Berakal, 3. Berkemampuan. Atau mampu, gitu. Mampu. Nah, kalau berkemampuan dikira harta saja. Lebih biasanya, oh dia berkemampuan. Walaupun bisa juga dijelasin, tapi mampu sajalah. Atau kuasa. Atau cari sendiri, nanti diusulkan ke saya. Ala kulli hal, nanti terjemahan antum itu
akan saya koreksi, akan saya edit nanti dijadikan pelengkap untuk bagian pertamanya buku yang sudah antum pegang itu. Masalah ketiga, tanda-tanda kebalikan, balik GH ya, balik GH. Tanda-tanda kebalikan adalah satu di antara tiga hal sebagai berikut. Satu, nabatu sya'ar, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Tumbuhnya bulu yang mengeras di sekitar kemaluan. Dua, bermimpi dalam kurung keluar mani. Tiga, lengkapnya 15 tahun bagi laki-laki, 9 tahun bagi wanita. Saya ulang, 3, lengkapnya 15 tahun kamariah untuk laki-laki, 9 tahun kamariah untuk wanita. Paragraf berikutnya, berjima tanpa mengeluarkan mani tidak termasuk tanda kebaligan. Akan tetapi menyebabkan wajibnya mandi janabah. Kalau tidak mandi janabah, maka nanti kalau sudah dewasa wajib mandi janabah. Nah, ini sudah terjemahnya, udah masalah ketiga. Penjelasannya, ini memang agak lamban ya, karena terjemahnya kan baru dibuat sekarang. Kalau nanti sudah masuk taharah, karena antum kan sudah punya dikatnya, enak, tinggal baca, tinggal saya jelasin seperlunya. Mau dikebut nih soalnya kan, ini fikih keseharian. Saya dengan usulan Palu, saya merasa bahagia karena dari dulu saya sebenarnya ingin mengajar seperti ini kalau fikih. Dianjurin belum tentu dibaca. Kadang-kadang sudah saya lihat tuh teman akrab sudah puluhan tahun jadi Syiah. Tanyanya toharoh, kesucian ini belum jelas, ada salah-salah lagi. Itu karena disuruh baca sendiri. Sekarang paksaan sudah, biar bahasa Indonesia kita baca bareng-bareng. Dan itu pahalanya besar loh. Orang Arab juga ngajinya pakai kitab. Kitabnya juga kitab Arab. Ala kulli hal. Tanda-tanda kebalikan salah satu di antara tiga hal sebagai berikut ya. Yaitu tumbuhnya bulu yang mengeras di sekitar kemaluan. Bulu mengeras ini lawannya apa? Bulu kucing. Kalau istilah kita, bulu kucing. Nah, bulu kucing itu afwan ya, jembut yang masih kucing, itu bukan tanda kebalikan. Bulu kucing tidak termasuk. Nah, tapi kalau sudah mengeras, nah itu sudah termasuk tanda kebalikan. Yang kedua, ihtilam, yakni bermimpi. Jadi bermimpi, berjima. Saya tidak mau pakai kata santun-santunan di pelajaran fikih, nanti tidak jelas. Jadi bermimpi berkumpul, masih multi tafsir. Jadi jangan kaget kalau saya agak jorok ya. Jadi di fikih berusaha untuk menggunakan bahasa yang sopan tapi tidak multi tafsir. Jadi bermimpi maksudnya di sini adalah bermimpi bersetubuh, berjima sampai keluar mani, atau walhasil apapun itu, mungkin bersetubuh bukan dengan manusia tapi dengan binatang, naudzubillah. Ya bukan naudzubillah, orang tidak dosa dalam mimpi. Nah itu pokoknya sampai keluar mani. Nah itu sudah dewasa dia. Tanda yang ketiga, terpenuhinya atau lengkapnya 15 tahun kamariah. 15 tahun kamariah.
Kalau untuk perempuan 9 tahun kamaria. Kamaria ya yang dihitung. Nah, nanti dijelasin di masalah keenam bagaimana mengurangi eh, syamsiah menjadi kamaria. Sabar. Ini masalah keenam nanti. Nah, itu penjelasannya saya rasa sudah jelas. Walhasil kalau nanti tidak jelas ditanyain. Nah, kalau antum punya pertanyaan ketika saya lagi menjelaskan, tidak usah dipikir, tulis di kertas, nah, cepat gitu, tulis cepat, tidak usah dipikir supaya fokusnya ke anak, ke saya. Nah, nanti setelah pelajaran selesai, dilihat tulisannya apa, pertanyaannya ditanyakan kalau masih belum terbuka yang mau ditanyakan itu. Nah, ada penjelasan tambahan. Kalau jima bagaimana? Jadi berjima ini, anak kecil berjima, anak umur 10 tahun berjima, anak laki-laki 10 tahun berjima. Misalnya, apakah dia dewasa? Jawabannya kalau tidak keluar mani, tidak sampai keluar mani, tidak dewasa. Gitu. Nah, tapi dia junub. Dia harus mandi junub. Tapi karena dia belum balik, belum ditugasi sholat dan puasa, nah, karena itu nanti kalau tidak mandi, kalau mandi junub sekarang, nah, hilang junubnya. Tapi kalau tidak mandi junub sekarang, nah, nanti kalau sudah dewasa, wajib mandi junub. Jadi berjima yang tidak sampai mengeluarkan mani, itu apa? Tidak menjadikan seseorang atau menjadikan seorang anak menjadi dewasa. Misalnya anak perempuan, naudzubillah, belum dewasa, belum 9 tahun diperkosa, atau berjiwa dengan ikhtiar karena main-main dengan sesama anak kecil, main-main berjiwa karena misalnya meniru yang pernah dilihat, nah itu tidak langsung membuat dewasa. Tapi kalau sampai keluar mani, maka dewasa. Misalnya lakinya keluar mani, perempuannya orgasme ala kulli hal, itu menjadi dewasa. Masalah 4. Kalau salah satu dari 3 tanda kebaligan itu belum terjadi kepada seseorang, maka dia tidak dihukumi sebagai balik secara syariat. Dan juga tidak ditaklifi dengan hukum-hukum syariat. Dan tidak cukup dengan hanya memungkinkan mengerasnya bulu atau memungkinkan bermimpi keluar mani sebelum umurnya mencapai umur taklif. Nah, penjelasannya kalau satu di antara 3 tanda tadi tidak terjadi, maka seseorang tidak disebut apa? Tidak disebut balik secara syariat, tidak disebut balik. Nah, dan juga tidak tertugasi, tidak tertaklifi, yakni tidak tertugasi dengan hukum-hukum syariat. Dan tidak cukup dengan memungkinkan saja. Nah, misalnya bulunya kan bulu kucing awalnya itu. Terus ini mungkin sudah mengeras ini. Nah, bulunya itu sebelum sampai 15 tahun untuk laki-laki, 9 tahun untuk perempuan. Jadi memungkinkan saja. Jadi ini jangan-jangan sudah keras. Itu belum balik itu.
Atau memungkinkan saja mimpi keluar mani. Jangan-jangan saya keluar mani tadi malam, tapi tidak ada keluar mani. Gitu. Jadi kemungkinan saja. Jadi tidak jelas keluarnya maninya atau tidak jelas mengeras bulunya, itu hanya memungkinkan saja, itu masih tidak disebut sebagai balik. Begitu. Masalah ke-5. Darah yang keluar dari anak wanita sebelum lengkap 9 tahun tidak termasuk tanda kebaligan. Penjelasannya, barangkali sebelum 9 tahun sudah keluar seperti haid, darah apa saja warnanya. Darah haid itu kan biasanya merah tua kehitam-hitaman, gitu ya, menekan, panas. Sekalipun sudah, apalagi tidak bertanda darah haid, sekalipun bertanda darah haid juga, tapi kalau belum 9 tahun, belum lengkap 9 tahun Kamaria, maka tidak termasuk dari tanda kebaligan. Masalah ke-6. Yang dijadikan ukuran dalam umur kebaligan adalah tahun Kamaria. Karena itu, kalau pencatatannya dan penghitungannya dari kelahirannya berdasarkan tahun Syamsiah, ini mengikuti putih matahari maksudnya, maka mesti dihitung ke tahun Kamaria. Dan setiap tahun Kamaria itu berkurang 10 hari dan 21 jam, saya ulangi, dan tahun Kamaria berkurang dari tahun Syamsiah sebanyak 21 hari, sebanyak 10 hari, dan 21 jam dan 18 detik. Gitu. Penjelasannya sudah, itu terjemahnya. Kalimatnya memang karena saya tidak mengarang sebelumnya terjemahannya, jadi antum bisa perbaiki bahasanya. Nanti saya lihat yang terbagus yang mana, yang tidak keluar dari matan. Jadi bagaimana Jakarta? 18 itu menit atau detik? 17 jam berdetik. Oh iya ya, tidak ada menitnya ini. Iya, jadi asli itu sudah asli. Nanti mungkin saya tanyakan ke kantor Rahbar. Ya, jadi saya ulang. Eh, dan tahun Kamariah berkurang dari tahun Syamsiah sebanyak 10 hari, 21 jam, dan 18 detik. Begitu, detik, bukan menit. 17 detik. Kenapa tidak ada menitnya? Saya kurang tahu. Memang mungkin tidak ada menitnya. Langsung detik saja. By the way, penjelasannya adalah, kalau kan kita biasa di Indonesia itu mengukurnya pakai apa? Mengukurnya pencatatan sipil kan, atau pencatatan di rumah, itu selalu pakai Masehi. Makanya dari sekarang ke depan kalau punya anak, catat dua-dua, Masehi dan Kamari, gitu. Nah, sebab tahun taklifnya nanti ditentukan oleh tahun Kamariah, bukan Syamsiah.
tahun Syamsiah adalah tahun yang mengikuti putaran matahari. Seperti Masehi, seperti tahun Iran. Tapi Iran sekalipun memakai matahari, permulaannya dari hijrah Nabi. Karena cintanya sama Nabi, hijrah mereka menghitung pakai Syamsi. Nah, karena di Iran kalau pakai kamari tidak pas dengan musim panas, dingin, rontok, atau gugur, dan salju ya. Jadi musim semi, musim panas, musim rontok, dan musim salju. Jadi kalau pakai Syamsiah selalu sama itu. Jadi misalnya bulan 1 bulan musim semi ya selamanya begitu. Tapi kalau nanti misalnya pakai Hijri Kamari bulan 1 Muharram misalnya, itu berubah-ubah. Karena setiap tahun berkurang 10 hari. 21 jam gitu. Ala kulli hal, ya saya teruskan dulu. Bab kedua, cara-cara mengetahui hukum. Nah, itu sudah yang bagus tuh. Cara-cara mengetahui hukum. Masalah 7. Ada 3 cara mengetahui hukum-hukum agama. 1. Ijtihad. 2. Ihtiyat. TH ya. Ihtiyat. TH. 3. Taklid. Penjelasannya mengetahui hukum-hukum Allah itu ada 3 caranya. Dengan ijtihad, dengan ihtiyat. Ihtiyatnya hati-hati. Ijtihad adalah menyimpul. Nanti dijelasin karena saya melihat di sini, melihat dalam kitab terjelaskan, makanya saya tidak perlu menjelaskan dulu sekarang ini. Banyak buang waktu. Ada 3 cara mengetahui hukum-hukum agama. 1. Ijtihad. 2. Ihtiyat. Yani hati-hati. 3. Taklid. Subjudul al-ijtihad. Ijtihad. Bukan bab ya, yang cara-cara mengetahui hukum itu bab ya. Yang ini subjudul. Subjudul ijtihad. Masalah 8. Ijtihad maknanya adalah menyimpulkan dan mengeluarkan hukum syar'i, menyimpulkan dan mengeluarkan hukum-hukum syar'i. Jadi menyimpulkan dan mengeluarkan hukum-hukum syariat dalam kurung Allah, itu dalam kurung aja penjelasan, dari sumber-sumber yang telah ditetapkan di kalangan para fuqaha Islam. Nah, ini perlu penjelasan nih. Nah, ini kan perlu coret-coret nih. Kalau ada diktatnya nanti. Penjelasannya adalah ijtihad itu adalah menyimpulkan atau mengeluarkan hukum, menyimpulkan dan mengeluarkan hukum dari sumbernya yang sudah ditetapkan di kalangan ulama, di kalangan fuqaha, yakni para faqih, para mujtahid, dan mujtahid Islam, para ulama Islam. Nah, sumber-sumber yang telah ditetapkan itu apa? Ada 4. Nah, kan nggak dijelasin nih di kitab.
Di penjelasannya ada 4. Apa sumber pertama? Al-Quran. Sumber kedua, riwayat yang sahih. Sumber ketiga, akal. Sumber keempat, ijma'. Nah, ijma'nya ulama, yakni kesepakatan ulama. Tapi kesepakatan ulama ini adalah ulama-ulama jadi yang dimaksud ijma' ini kesepakatan ulama, tapi tidak mutlak kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama yang dipahami, yakni yang ada di zaman para imam maksum atau mendekati dengan imam maksum. Tapi yang paling pasnya adalah yang ada di zaman imam maksum. Jadi misalnya hadisnya kita tidak dapat, ayat tidak dapat, hadis tidak dapat dalam hal tertentu. Tapi ulama-ulama pada zaman Imam Ja'far atau Imam Musa atau Imam Hasan Askari alaihissalam jami'an, itu mengatakan hukum tertentu tapi tidak menyandarkan ke ayat dan riwayat. Itu bisa dijadikan dalil. Karena yakin, karena mereka kan siqah, orang soleh, tidak mungkin tidak mengarang sendiri, tidak mungkin mengarang sendiri. Maka itu pasti mengambil dari riwayat. Tapi riwayatnya tidak sempat tercatat atau tercatat tapi hilang. Kan banyak kitab hilang dalam sejarah. Jadi tidak sampai ke masa sekarang. Makanya itu bisa dijadikan sandaran. Kalau sudah tidak ada di dalam ayat dan riwayat. Kok bisa dalam ayat tidak ada penjelasan? Padahal katanya tibyanun likulli syai', penjelasan untuk segala sesuatu. Jawabannya sudah pasti ada dalam ayat. Tapi di dalam ayat, tercakup dalam ayat apa kan kita nggak tahu. Ya ini bisa saja nggak tahu gitu. Jadi sebelum dijelaskan sama Nabi, kalau ayatnya itu apalagi mutasyabihat atau memiliki makna yang banyak cakupannya. Nah kita belum mendapatkan penjelasan dari riwayat, maka tidak bisa. Masalah ke-10, taklid. Taklid adalah merujuk tentang masalah hukum-hukum syariat kepada mujtahid yang sudah memiliki atau mencukupi syarat-syarat. Titik. Dengan kata lain, mengamalkan taklid syariat atau tugas-tugas syariat sesuai dengan fatwanya. Titik. Paragraf berikutnya, dan dalil kebolehan taklid ini ada dalam dalil-dalil lafziyah, ada dalam dalil-dalil tekstual. Sebagaimana juga akal mewajibkan ke atas orang yang tidak tahu untuk merujuk, yang tidak tahu hukum-hukum syariat untuk merujuk kepada mujtahid yang memiliki kelengkapan syarat-syaratnya. Titik. Tentu saja kalau mukallaf tadi bukan seorang mujtahid atau bukan seorang yang beramal dengan ihtiyat. Penjelasannya adalah taklid itu apa? Taklid yakni mengikuti, arti bahasa Indonesianya ya. Taklid adalah dalam beramal hukum. Saya tidak mau bilang ibadah. Sebab kalau ibadah kadang-kadang antum pahami sholat, puasa. Ini apa aja, bisnis, perang, apa aja. Pokoknya hukum Tuhan. Taklid adalah dalam mengamalkan hukum-hukum Tuhan, seseorang merujuk kepada mujtahid yang memiliki kelengkapan syarat-syarat. Gitu. Nanti syarat-syaratnya apa dijelasin di bawah. Nah, dengan kata lain,
taklid itu adalah mengikuti fatwa seorang mujtahid gitu. Nah, ini tambahan dari kitab sendiri, yakni paragraf yang berikutnya itu tadi. Dalil tentang kebolehan taklid ini ada dalam tekstual, yakni dalam Quran dan dalam riwayat. Misalnya fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, tanyalah kepada ahli dzikir. yakni yang tahu pintu ilmu, tanya kayak begitu. Atau ada ayat kan yang mengatakan jangan pergi perang semua, hendaklah sebagian kalian belajar agama. Nah, nanti mengajar kepada umatnya kalau sudah kembali kepada umatnya masing-masing. Nah gitu. Jadi itu ayat, apalagi riwayat. Sampai fadilah ilmu, melihat ulama saja sunnah, mendapat pahala. Melihat wajah ulama, dapat pahala. Apalagi mendengarkan perkataannya. Begitu. Nah, apalagi belajar ilmunya, kewajiban belajar bertanya kepada yang tahu. Dalam syariat, seambrek. Sampai dalam syariat dikatakan, yang mati menuntut ilmu, mati syahid. Nah, misalnya gitu. Menuntut ilmu agama, yakni. Itu tanda-tanda bahwa yang lain supaya bertanya kepada ulama. Atau hadis yang jelas-jelas mengatakan orang yang tidak alim mesti merujuk bertanya kepada orang alim. Itu. Tapi ada syarat-syaratnya, insya Allah nanti setelah ini akan dijelaskan. Nah, jadi kalau itu dalil lafziyah, itu maksudnya tekstual. Jadi Quran dan riwayat, ada dalam Quran dan riwayat. Akal juga begitu. Kalau kita sakit, pergi dokter. Nah, kalau kita tidak tahu hukum agama, harus merujuk kepada ahli agama. Itu akal kita. Semua akal mengatakan seperti itu. Tidak tahu matematik, tanya kepada yang pintar matematik. Tidak tahu geologi, tanya kepada yang ahli geologi. Gitu. Tidak tahu hukum agama, tanya kepada yang pintar hukum agama. Masalah ke-11. Mukallaf yang tidak sampai ke derajat ijtihad, maka ia wajib bertaklid kepada mujtahid yang memiliki kelengkapan syarat-syarat atau beramal dengan ikhtiyar. Nah, paragraf berikutnya, dan perlu diketahui bahwa beramal dengan ikhtiyar itu tergantung kepada pengetahuan terhadap objek-objeknya, jadi objek-objek ikhtiyar dan cara-caranya, di mana memerlukan waktu yang lebih banyak. Karena itu yang lebih utama bagi seorang mukallaf untuk beramal dengan taklid dalam hukum-hukum agama kepada mujtahid yang cukup syarat-syaratnya. Penjelasan. Taklid itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jadi kalau bukan mujtahid dan dia tidak beramal dengan ikhtiyar, berarti wajib bertaklid. Jadi kalau tidak bertaklid, haram, dosa. Terus. Wala budda, dan penjelasan paragraf berikutnya, dan mesti diketahui bahwa kalau mau beramal dengan ikhtiyar itu memerlukan waktu yang jauh lebih banyak. Karena harus ngumpulin seluruh fatwa para ulama, bandingin satu-satu dan cari yang terberatnya. Jadi dari sisi waktunya sangat banyak, dari sisi perbuatannya pasti berat. Paling beratnya kan yang diambil. Karena itu beliau mengatakan, Rahbar Hafizullah mengatakan, Imam Kanani Hafizullah mengatakan, Falidha
al-aula lil mukallaf, ya, yang lebih utama bagi seorang mukallaf apa? Melakukan taklid saja kepada mujtahid yang lengkap syarat-syaratnya. Begitu. Eh, Masalah 12. Syarat-syarat mukallid adalah: satu, mukallaf; dua, tidak mujtahid; yang ketiga, tidak muftad, tidak beramal dengan ikhtiyat. Penjelasan. Syarat-syarat taklid ada 3. Satu, mukallaf, dia sudah masuk taklid. Yang kedua, tidak mujtahid. Yang ketiga, tidak beramal dengan ikhtiyat. Tapi yang masalah pertama ini, yakni masalah taklid ini, itu bukan syarat yang membatalkan taklid. Jadi sekalipun masih kecil, itu sudah mesti dilatih anak-anak begitu untuk mengikuti fatwa ulama. Tapi memang belum wajib dia sebelum taklid gitu. Nah, tapi harus diajari supaya tidak menajisi rumah, supaya dan seterusnya lah. Jadi supaya tidak repot, memang harus dilatih dari sejak kecil. Jadi sejak sebelum taklid, sebelum masuk kepada usia taklid. Untuk kelanjutan bahasan pertanyaan ya, saya akhiri dulu penyampaian dari saya ini, dan insyaallah kita lagi masuk ke tanya jawab.